Dah. Nah, mulai ya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada Zoom hari ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama Septiani Puspitasari. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi materi yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai siklus menstruasi yang akan disampaikan oleh Nashwa Nur Salamah Ramadhani. Dan materi yang kedua yaitu oleh Sabila Cahyaningrum, materinya yaitu gangguan sistem reproduksi. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat refleksi, dan yang kelima penutup. Dan acara selanjutnya yaitu pembukaan. Silakan kepada teman-teman semua untuk membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, langsung aja kepada materi, yaitu penyampaian materi yang akan disajikan oleh Nashwa Nur Salamah mengenai siklus menstruasi. Kepada penyaji, saya persilahkan. Sebentar, saya masukkan dulu materinya. Nah, ini ada. Nah, masih Septi. Sok Sabila dulu aja. Saya Sabila akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem reproduksi. Satu itu adalah gambar penyakit endometriosis. Gejala penyakit tersebut akan menyebabkan nyeri haid yang hebat, pendarahan menstruasi yang deras, nyeri saat berhubungan seksual, serta sulit hamil. Yang gambar ada kanker serviks. Gejala penyakit tersebut timbulnya rasa tidak nyaman dan rasa nyeri di sekitar panggul sendiri disebabkan proses peradangan yang terjadi pada leher rahim, munculnya pendarahan di luar jadwal menstruasi. Gambar yang ketiga, penyakit radang panggul atau PRP. Gejala penyakit tersebut nyeri panggul atau perut bagian bawah, nyeri ketika buang air kecil, nyeri saat hubungan seksual atau dispareunia, keluar pendarahan di luar menstruasi atau setelah berhubungan seksual, menstruasi menjadi lebih deras dan lebih lama, dan juga mual dan muntah. Yang keempat ada PCOS atau sindrom ovarium polikistik. Gejala penyakit tersebut haid tak teratur atau haid sama sekali sulit hamil karena ovulasi tak teratur atau gagal ovulasi, pertumbuhan rambut yang berlebih atau berat badan menjadi naik, rambut menipis dan rontok dari kepala, kulit berminyak dan berjerawat. Yang kelima ada mioma uterus. Gejala penyakit tersebut, penderita dapat merasakan pendarahan menstruasi yang banyak dan berlangsung lebih dari seminggu, keluar darah, menggumpal dari vagina, nyeri perut bagian bawah, dan sering buang air kecil. Pertanyaan yang ke-1, jelaskan penyebab terjadinya penyakit pada sistem reproduksi. Banyak manusia yang mengalami penyakit pada sistem reproduksi. Hal tersebut dikarenakan manusia tidak menjaga alat reproduksi. Manusia sering menggunakan dengan biasa saja tanpa melihat dampaknya. Berikut penyebab terjadinya penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama, menggunakan celana yang terlalu ketat. Hal ini akan membuat alat reproduksi
terjepit, dan mengalami kesakitan. Yang kedua, setelah buang air kecil tidak dibersihkan. Yang ketiga, sering melakukan hubungan seksual. Hal tersebut menyebabkan penyakit AIDS. Yang selanjutnya ada menggunakan handuk yang kotor. Dan yang terakhir, disebabkan oleh virus, bakteri, dan bahan kimia yang masuk ke dalam alat reproduksi. Pertanyaan yang kedua, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada membersihkan alat kelamin bagian luar dari depan ke belakang. Selanjutnya, menjaga alat kelamin luar agar selalu kering, misalnya dilap setelah terkena air, karena jika lembab akan mudah menjadi tempat berkembang biaknya jamur dan bakteri. Menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Apabila menggunakan obat-obatan antiseptik, cukup 2 minggu sekali, yaitu di pertengahan siklus menstruasi. Selanjutnya, tidak memberi bedak pada daerah vagina karena dapat menimbulkan kanker. Segera memeriksakan diri ke dokter apabila ada keluhan. Melakukan pemeriksaan organ reproduksi secara rutin, sehingga jika terjadi kelainan dapat segera ditangani. Melindungi testis selama beraktivitas, misalnya tidak menggunakan celana terlalu ketat. Menghindari minuman beralkohol dan rokok. Menerapkan pola hidup sehat, misalnya mengkonsumsi makanan bergizi, cukup olahraga, dan menciptakan ketenangan psikis. Ketiga, tuliskan cara-cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Cara menjaga kesehatan sistem reproduksi secara umum, laki-laki dan wanita. Yang pertama, pakailah celana dalam yang terbuat dari katun yang mudah menyerap keringat. Gantilah celana dalam 2 kali dalam 1 hari. Yang kedua, berprinsip tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Dan yang ketiga, bagi yang memiliki rambut kemaluan panjang, sebaiknya dipangkas agar tetap pendek sehingga tidak banyak ditemui bakteri, tetapi tetap berfungsi sebagai pelindung. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan reproduksi khusus wanita. Yang pertama, setiap selesai buang air, bersihkan dengan sabun dan air bersih dengan arah dari depan hingga ke bagian belakang. Yang kedua, pada saat menstruasi, gunakan pembalut wanita yang lembut dan kering, dan gantilah pembalut sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, menghindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi kulit. Selanjutnya adalah cara menjaga kesehatan sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama, setiap selesai buang air, bersihkan dengan sabun dan air bersih. Jika berada di toilet umum, gunakan air dari keran. Dan yang kedua, tidak bermain laptop, handphone, atau alat elektronik lainnya di paha atau di dekat reproduksi. Alat tersebut akan menimbulkan panas yang dapat mempengaruhi kualitas sperma. Kesimpulannya, menjaga kebersihan alat reproduksi sangatlah penting, karena kuman dan bakteri bisa masuk kapan saja. Selain itu, pemakaian celana atau CD yang benar juga dapat berpengaruh besar pada alat reproduksi. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjut Nashwa ya. Saya Naswa di sini akan membahas lembar kerja LKPD yang ketiga. Judulnya siklus menstruasi, landasan teori. Siklus menstruasi adalah siklus kompleks yang merupakan hasil interaksi sistem endokrin atau hipotalamus, hipofisis, dan ovarium dengan sistem reproduksi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada endometrium uterus. Perubahan endometrium uterus tersebut menyebabkan terjadinya pendarahan bulanan yang disebut menstruasi atau mens. Siklus menstruasi terjadi pada saat pubertas dimulai.
Lanjut ke pertanyaan. Yang nomor 1, apakah semua wanita mengalami menstruasi? Jelaskan. Ya, semua wanita mengalami menstruasi karena tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sperma, wanita akan mengalami proses menstruasi setiap bulannya. Pertanyaan yang kedua, pada tahap mana dari siklus menstruasi ovum dihasilkan? Pada fase folikuler atau praovulasi. Nomor 3, mengapa wanita mengalami menstruasi? Jawabannya, karena tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma. Yang nomor 4, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi menstruasi. Jawabannya, faktor hormonal, status gizi, indeks massa tubuh atau IMT, dan tingkat stres. Kesimpulannya, menstruasi adalah pendarahan secara periodik dan uterus atau rahim yang disertai pelepasan endometrium atau lapisan terdalam rahim. Menstruasi terjadi jika ovum atau sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada menstruasi ada 4 fase, yaitu fase menstruasi terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma. Yang kedua ada fase folikuler atau fase ovulasi. Dimulai pada awal haid, hormon perangsang folikel atau FSH mulai mengangkat. Yang ketiga ada fase ovulasi. Ovulasi adalah proses ketika ovarium melepaskan satu sel rahim, satu sel telur yang matang. Telur ini kemudian bergerak ke tubuh Falopi menuju rahim untuk dibuahi oleh sperma. Yang keempat ada fase luteal, yaitu saat folikel melepaskan telurnya. Bentuknya berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum melepaskan hormon progesteron dan estrogen. Peningkatan hormon di fase keempat menstruasi ini berfungsi menjaga lapisan rahim tebal dan siap untuk ditanamkan telur yang telah dibuahi. Lanjut, ada LKPD yang kedua. Judulnya Pembuahan, Kehamilan, dan Kelahiran. Landasan teorinya, fertilisasi adalah penyautan sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot. Setelah terjadi fertilasi, berlanjut ke masa gestasi atau kehamilan, yaitu perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran. Persalinan dipengaruhi oleh hormon relaksin, estrogen, oksitosin, prostaglandin, dan CRH. Kehamilan kembar adalah kehamilan dengan 2 jenis atau lebih yang membagi uterus yang sama tapi tidak selalu. Dilahirkan dalam hari yang sama, dilihat dari asal-usul zigot, dikenal 2 jenis persalinan kembar, yaitu fraternal atau dizigotik dan identik atau monozigotik. Dilanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana proses pembuahan. Yang pertama, ovum yang telah masak akan keluar dari ovarium. Proses ini dinamakan ovulasi. Ovum yang telah masak akan masuk ke saluran Falopi. Lalu, jutaan sperma berlari dari vagina menuju uterus dan masuk ke saluran Falopi. Dalam perjalanan tersebut, kebanyakan sperma dihancurkan oleh mopus atau lendir yang ada di dalam uterus dan saluran Falopi. Hanya ada 1 sperma yang masuk menembus membran ovum dan terjadilah pembuahan. Lalu yang ketiga, setelah terjadi pembuahan, membran ovum segera mengeras untuk mencegah sperma lain masuk. Lalu sel akan mengalami pembelahan duru dalam waktu 24 jam kemudian. Yang kelima, terjadi pembelahan berkali-kali sehingga sel membentuk bola atau zigot. Yang keenam, zigot ini akan terus mengalami pembelahan sementara ia berjalan di dalam saluran menuju ke rahim. Yang ketujuh, di bagian dalam bola akan membentuk rongga kecil yang disebut blastoid. Dan yang kedelapan, blastoid sampai di rongga rahim. Proses implantasi akan terjadi pada hari ke-7 setelah pembuahan.
Di hari ke-10, embrio akan tertanam dengan kuat di rahim. Proses ini terjadi sampai minggu ke-7. Fase embrionik dimulai pada minggu ke-8. Disinilah embrio mulai disebut janin. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan kembar identik? Kembar identik adalah satu sel telur yang dibuahi tersebut kemudian membelah diri menjadi dua bagian dan menghasilkan gen atau perbedaan terjadinya anak kembar zigotik dan monozigotik. Objek yang pertama jenis kelamin. Di dalam kembar fraternal atau kembar yang tidak identik itu berbeda atau juga bisa sama. Kalau di kembar identik itu jenis kelaminnya bisa sama. Kalau di wajah kembar yang tidak identik itu berbeda dan kembar identik sama. Kalau golongan darah kembar tidak identik berbeda dan kembar identik sama. DNA kembar yang tidak identik berbeda, kembar identik sama. Sidik jari kembar yang tidak identik berbeda dan kembar identik sama. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 4. Bagaimana proses terjadinya kehamilan? Jawabannya, 2 minggu setelah proses fertilisasi, zigot membelah secara mitosis dengan cepat dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, kemudian 32 sel. Sel-sel tersebut terus tumbuh dan menghasilkan enzim proteolitik yang membentuk plasenta atau ari-ari. Plasenta sendiri memiliki fungsi sebagai sistem pencernaan, pernafasan, dan ekskresi bagi janin. Lanjut pertanyaan nomor 5. Bagaimana proses terjadinya kelahiran? Saat persalinan, uterus atau rahim perlahan menjadi lebih peka dan akhirnya berkontraksi. Peningkatan aktivitas uterus sampai terjadinya kontraksi dipengaruhi 2 faktor. Ada faktor hormonal dan ada faktor mekanik. Pertanyaan nomor 6, sebutkan hormon-hormon yang berperan dalam pembuahan kehamilan dan kelahiran. Ada hormon yang pertama, hormon dalam proses pembuahan, yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone, dan hormon LH, luteinizing hormone. Lalu ada hormon dalam proses kehamilan, yaitu hormon HCG, hormon HPL, hormon estrogen, hormon progesteron, hormon oksitosin, dan hormon prolaktin. Lalu ada hormon dalam proses kelahiran, yaitu hormon estrogen, hormon oksitosin, hormon prostaglandin. Pertanyaan nomor 7. Jelaskan hormon yang berperan dalam laktasi. Jawabannya 1, prolaktin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar pituitari di dalam otak yang bertanggung jawab untuk pembuatan air susu. Kadar hormon prolaktin ini akan semakin banyak seiring dengan seringnya bayi menyusu. Lalu yang kedua ada hormon oksitosin. Hormon ini menyebabkan otot-otot kecil di sekitar payudara memeras air susu melalui kelenjar air susu. Kelenjar air susu ini memperbesar puting sebagai jalan keluarnya air susu ke mulut bayi. Sekian dari saya, terima kasih. Penyampaian materi sudah selesai. Lanjut ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh dipersilahkan. Aku mau nanya. Boleh, Badar. Nama Badar Ahmad Muhyiddin, absen 8. Penyakit radang panggul itu disebabkan oleh infeksi bakteri apa aja? Terima kasih. Oh, sok. Ada lagi yang mau bertanya, boleh Ana Alipia. Aku mau tanya, bener nggak kalau nyimpen
gadget di celana bisa nyebabin penyakit? Oh, Boleh diulang pertanyaannya? Nyimpen gadget di celana bisa nyebabin penyakit, itu benar atau enggak? Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya dari Nur Anissa, boleh. Ada yang mau Nama Nur Anissa, absen 26, izin bertanya. Kan aku pernah baca ya kalau misalin penyakit HIV atau AIDS itu tuh bakal ketahuannya. Makasih. Siap, makasih pertanyaannya. Udah, Bill, atau ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Udah ya? Udah? Boleh untuk dijawab langsung? Boleh. saya mau jawab pertanyaan dari Badar. Tadi pertanyaannya penyakit radang panggul disebabkan oleh, biasanya radang panggul itu disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar dari vagina atau serviks atau leher rahim ke organ reproduksi yang lebih dalam seperti rahim, tuba fallopi, atau saluran indung telur dan ovarium atau indung telur. Sudah jelas, Badar? Ada nama bakterinya enggak? Nama bakteri pada penyakit radang panggul banyak sebenarnya, tapi saya akan menyebutkan 2 saja. Ada penyakit ada bakteri Chlamydia trachomatis dan Neisseria gonorrhea. Baik, terima kasih jawabannya Sabila. Aku bakal ngejawab pertanyaannya Ana, yaitu kalau menyimpan gadget di celana bakal menyebabkan penyakit atau enggak? Iya, bakal menyebabkan penyakit karena radiasi HP itu bersifat karsinogenik sehingga meningkatkan resiko kanker. Salah satunya adalah kanker otak, glioblastoma. Udah cukup jawabannya? Ana bisa dijawab? Gimana pertanyaannya? Sudah cukup? Jawabannya gimana? Iya, makasih udah kejawab. Ya, siap-siap. Dilanjut ya, Sabila, ke pertanyaan yang lain, atau Nashwa, pertanyaan yang lain, boleh dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur. Pertanyaannya, kenapa penyakit HIV diketahuinya setahun kemudian? Sebenarnya HIV itu nggak harus 10 tahun, jadi punya beda-beda sensitivitasnya. Kayak ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, jadi nggak harus 10 tahun. Baik, terima Masih kasih kurang Sabila. jelas, Nur? Coba Nur Anissa, bisa dinyalain? Gimana Iya. jawabannya? Ulang lagi, tadi kurang jelas. Maaf. Ada yang 2 tahun, ada yang 15 tahun. Soalnya rentang waktu yang dibutuhkan virus untuk membentuk antibodi dalam darah sampai infeksi virus terdeteksi di dalam tubuh 15 tahun. Jadi beda-beda. Masih kurang jelas? Udah jelas. Makasih
kasih. Boleh, siapa lagi yang mau dijawab, Sabila, atau udah beres? Pertanyaannya sudah selesai. Pertanyaan sudah selesai. Oh ya. Ini 2 menit lagi ya, jadi nanti sepertinya ada kendala untuk pada terakhir terbatas waktunya. Langsung aja ya, refleksi yang saya sampaikan itu penyakit reproduksi adalah penyakit yang terjadi pada organ-organ reproduksi. Pada umumnya penyakit reproduksi disebabkan oleh hal-hal tertentu. Nah, menjaga kebersihan alat reproduksi sangatlah penting karena kuman dan bakteri bisa masuk kapan saja. Selain itu, pemakaian celana atau CD yang benar juga dapat berpengaruh besar pada alat reproduksi. Seperti itu refleksi yang saya bacakan. Selanjutnya, karena waktu sudah terbatas, langsung aja ke acara penutup. Demikian tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh Nashwa dan Sabila. Terima kasih kepada teman-teman 11 MIPA 3 yang sudah mengikuti Zoom hari ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Rini karena hari ini Bu Rini sudah kendala tidak bisa masuk ke Zoom 11 MIPA 3, maka dari itu saya sebagai moderator menggantikan refleksi yang sudah diperintah oleh Bu Rini. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang saya sampaikan dalam menjadi moderator kali ini. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir boleh di SS ya, dinyalain kameranya. Untuk di SS. Boleh tim screenshot untuk mendokumentasikan. Bentar. Boleh.